an empowering and a gifting from God. Dan kamu tahu, urapan ini adalah sesuatu kuasa yang datangnya dari Tuhan. By the power of the Holy Spirit. Yaitu dengan kuasa dari Roh Kudus. Not every singer has that anointing. Bahwa enggak semua penyanyi dipenuhi atau memiliki urapan seperti itu. Not every Christian singer has that anointing. Dan enggak semua orang penyanyi Kristen juga memiliki urapan. Not every. Iya. Yeah. Bukan semua orang Kristen. But I remember when I heard the gospel clearly. Tetapi saya ingat ketika saya mendengar Injil disampaikan dengan jelas. Just like our brother and sister, I had been raised in church. Sama halnya tadi seperti kedua saudara kita, saya juga dibesarkan di gereja. But I had never heard the gospel clearly. Tetapi saya nggak pernah mendengar Injil itu dengan jelas. Until one night. Sampai satu malam. I met a man. Saya bertemu dengan seorang pria. And he spoke to me about Jesus. Dan dia berbicara kepada saya tentang Yesus. And there was some very unusual things about that. Dan ada sesuatu hal yang nggak biasa tentang hal itu. One unusual point was it was 11 o'clock at night. Dan salah satu diantaranya adalah pada waktu itu adalah jam 11 malam. And the other unusual thing. Dan hal lainnya yang tidak biasa. There was an incredible anointing. Bahwa ada urapan yang sangat luar biasa di sana. That I felt like this guy, it was like he stabbed me with a sword. Jadi sehingga saya dapat merasakan bahwa pria yang bersaksi kepada saya itu seperti dia menusuk pedang ke dada saya. I was such a proud sinner. Dan kamu tahu bahwa saya adalah seorang pendosa yang berbangga diri. Spoke to me, tetapi pada saat dia bicara kepada saya, I felt like weeping. Saya merasa seperti saya ingin menangis. I never ever felt like that. Saya nggak pernah merasakan hal seperti itu. And before I didn't even believe in this message. Dan bahkan sebelumnya juga saya nggak pernah percaya dengan Injil yang disampaikan atau pesan seperti itu. Tapi saat dia berbicara, there was an anointing. Ada urapan di sana. And my heart was touched. Dan hati saya tersentuh. And the very next day I gave my life to Christ. Dan kebesokan harinya saya memberikan diri saya kepada Kristus. How many would like to have an anointing? Berapa orang di sini ingin memiliki urapan seperti itu? Some of you want to be musicians. Sebagian di antara kamu ingin menjadi sebagai musisi. Praise God, we encourage you. Puji Tuhan, kita mendorong kamu. Some of you want to be preachers. Sebagian di antara kamu menjadi pengkhotbah. Or at least an effective witness to Christ. Atau setidaknya menjadi seseorang yang sangat efektif di dalam penginjilan menuntun orang ke Kristus. Your family to Christ. Atau ingin membawa atau menuntun keluargamu kepada Kristus. We need an anointing. Jadi kita membutuhkan yang namanya urapan ini. So we're going to read about one man who was anointed. Jadi kita akan membaca nanti ayat bacaan kita di mana ada seorang yang diurapi. And we're going to see that this anointing is not automatic, but there are some things we can do to seek an anointing. Dan di sini juga kita akan melihat bahwa urapan itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan atau kita cari. And so who can guess who is that in our picture on the screen today? Who Jadi, is this? kalau kita melihat melalui gambar ini, kira-kira siapa orang yang diurapi ini? Okay. King David. If that's King David, who is this? Kalau yang dipegang kepalanya Raja Daud, yang satu lagi siapa? Hallelujah. Well done. You guys are getting better. The Wednesday night quiz. Wednesday night quiz. Hallelujah. Kuis hari Rabu. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. I need to give you some background before we read. So Samuel was called to anoint the next king. Jadi sebelum kita membaca bacaan kita, jadi Samuel di sini dipanggil untuk dia mengurapi raja. And before he met David's brothers. Dan sebelum dia bertemu dengan Daud, dia terlebih dahulu bertemu dengan saudara-saudara Daud. David's brothers were taller and more impressive physically than David. Dan di sana kita melihat bahwa saudara-saudara Daud ini secara fisik, secara penglihatan luaran jauh lebih baik dari Daud. David was very short. Karena Daud tubuhnya pendek. So that means there's hope for some of us here tonight. Jadi dengan kata lain masih ada pengharapan untuk orang pendek di tempat ini. So physically David didn't look like anything really impressive. Jadi kalau secara umum kelihatannya bahwa Daud ini nggak ada sesuatu yang membuat orang terkesan melihat dia. If we're looking at the outside, perhaps Samuel would have chosen one of the brothers. Kalau melihat tampilan luaran, kemungkinan Samuel dia akan memilih saudara lainnya dari Daud. Or according to culture and tradition, he should go for the eldest brother. Atau kalau merujuk kepada kebudayaan dan adat istiadat mereka, seharusnya dia akan mengurapi saudaranya yang berperawakan atau tubuhnya tinggi. Right? Is that how it would work here?
Apakah seperti itu juga di sini? But God spoke to Samuel, Tetapi Tuhan berkata kepada and Samuel, this is what he said. dan inilah yang dia katakan. Do not consider the appearance or his height, for I have rejected him, the other brother. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Then in verse 13, down the track, so Samuel took the horn of oil and anointed David in the presence of his brothers, and from that day on the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Yang ditolak di sini maksudnya saudara-saudara Daud yang lain, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita lanjutkan di pasal 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Praise God. Puji Amen. Let's think about the need for anointing. Jadi mari kita lihat di sini kebutuhan atau perlunya diurapi. God has purposes he wants to accomplish in the earth. Jadi Tuhan memiliki tujuan yang harus dia penuhi di dunia ini. And he's looking for people that he can use. Jadi dia mencari orang-orang yang bisa dia gunakan, dia pakai. And he is wanting to use you and I. Jadi Tuhan juga ingin menggunakan kamu dan saya. God can use men and women. Tuhan bisa memakai pria dan juga wanita. And so in the Old Testament we see God raised up kings. Dan kalau kita melihat di perjanjian lama, Tuhan membangkitkan seorang raja. Before the kings there were judges. Dan sebelum ada raja, ada hakim-hakim. And they led the people into victory. Dan kemudian menuntun orang-orang ke dalam kemenangan. David became an incredibly powerful king. Dan Daud menjadi seorang raja yang begitu sangat berkuasa. We're looking at his example because he led the people of Israel to greater victory than any other king. Dan kalau kita melihat contoh yang lain, bagaimana dia menuntun orang Israel kepada kemenangan yang dimana raja lain tidak sanggup melakukannya. Because he had an anointing. Karena dia diurapi. But in the New Testament, Tetapi di dalam the perjanjian Bible baru, says God's raising up evangelists, di Alkitab di sana dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan penginjil-penginjil, pastors, pendeta-pendeta, teachers. pengajar-pengajar. Amen. He's raising up different ministries within the church. Dan dia juga membangkitkan pelayanan-pelayanan yang lain yang di dalam gereja. Did I say teachers? Dan kita mengatakan pengajar-pengajar. And we need an anointing. Dan kita membutuhkan urapan. Amen. We've seen women in this church. God's using women to win souls. Dan kita juga melihat wanita di tempat ini dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. And so we see in the Bible God chose specific people. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan memilih orang secara spesifik. Before David, Sebelum Daud, there was a leader called Saul. dan juga ada di sana raja yang diurapi, Saul. Saul had been appointed to be king, Dan Raja Saul dia ditunjuk untuk menjadi seorang raja. but something went wrong with Saul. Tetapi ada sesuatu yang salah dengan Saul He ini. began to compromise. Dia akhirnya berkompromi. He was disobedient. Dia nggak taat lagi. There was pride. Dia memiliki kesombongan. And he went off track. Dan akhirnya dia keluar dari jalur Tuhan. He was taller than David. Dan dia memiliki perawakan lebih besar dan tinggi The dibandingkan Bible Daud. says he was head and shoulders taller than most men. Dan kita menuliskan bahwa orang-orang yang lain, bahwa Saul ini lebih tinggi dibandingkan orang lain. Yang lain hanya setinggi bahunya saja. So he had the gifting, Jadi dia ada karunia. but he didn't have the anointing. Tetapi dia nggak memiliki yang namanya urapan. Well, let's say he lost the anointing. Jadi mari kita bilang di sini bahwa Saul dia kehilangan urapan yang Tuhan So that's kasih. why Samuel was looking for somebody else. Jadi karena itulah di sini Saul topiknya dia mencari raja yang baru. There's many people in history that God has laid his hand upon them, but they fail to qualify for the anointing. Dan ada begitu banyak kita melihat kisah di dalam Alkitab yang di mana Tuhan sebenarnya mengurapi mereka, mengulurkan tangan kepada mereka, tetapi mereka tidak memasuki aturan untuk masuk. Samson was also called by God. Dan Samson juga salah satunya dipanggil Tuhan. He had a gifting, Dia memiliki karunia.
But because of disobedience, Tetapi karena ketidaktaatan, he lost the anointing. akhirnya dia kehilangan urapan itu. How many know the story of Samson? Berapa orang kita tahu kisahnya Simpson? Why did Samson lose the anointing? Kenapa Simpson bisa kehilangan urapannya? I mean, it's make a great movie. Yeah, Samson just killing 1,000 men with the jawbone of an ass. Dan kita dapat melihat kalau di dalam film bahwa di sana Simpson begitu sangat luar biasa. Dia membunuh ribuan orang hanya dengan menggunakan tulang. Tearing off the gates of the city and carrying them himself. Dan kemudian dia membawa pintu dari kota itu dan dia menotongnya dengan dirinya sendiri. You can imagine the movie, right? Dan kamu bisa membayangkan film itu. But he lost the anointing. Tetapi dia kehilangan urapannya. Why did Samson lose the anointing? Kenapa dia kehilangan urapannya? Because, Stephen, he had an eye for the women. Karena dia memiliki matanya tertuju kepada wanita. He should have been keeping his eyes on God. Yang seharusnya dia harus menetapkan matanya kepada But Tuhan. he developed an eye for the women. Tetapi dia mengalihkan pandangan matanya kepada Amen. wanita. In this church we give good advice, Dan di gereja ini kita memiliki nasihat yang baik. especially if you're newly saved. Dan terkhususnya bagi mereka yang baru diselamatkan. Somebody came and gave me that good advice when I was a new convert. Dan seseorang dulu datang kepada saya ketika saya menjadi seorang petobat baru dan memberikan nasihat yang baik. Brian, keep your eyes on God. Dia bilang, Brian, tetaplah tujukan matamu kepada Because there's Kristus. lots of pretty girls in this church. Karena ada begitu banyak wanita cantik di gereja ini. Ibu Angie was one of them, Dan salah satunya Ibu Angie. probably the prettiest. Dan mungkin yang paling cantik. But I was given good advice. Keep your eyes on God. Tetapi saya juga diberi nasihat, tetap tujukan pandangan matamu kepada Kristus. I'm thankful that somebody gave me that advice. Dan saya bersyukur ada seseorang memberikan nasihat seperti itu kepada saya. When Jesus came into the world, Ketika Yesus datang ke dunia ini, there were spiritual rulers and leaders. di dunia ini ada guru rohani atau spiritual pemimpin di dunia ini. They were called the Pharisees. Dan mereka menyebutnya orang-orang Farisi. They had experts in the law. Yang mereka yang begitu sangat pintar melampaui orang lain They tentang pengetahuan Tuhan. They had knowledge. Dan mereka mempunyai pengetahuan. They had position. They had power. Mereka memiliki posisi dan juga kuasa. But they did not have an anointing. Tetapi mereka tidak memiliki urapan. Tonight we need an anointing. Malam hari ini kita butuh yang namanya urapan. Jesus had the anointing. Yesus, dia punya urapan itu. Pharisees couldn't do any miracles. Dan orang Farisi nggak sanggup melakukan mukjizat apapun. And we're going to see why. Dan kita akan melihat kenapa. And we're going to see what are the conditions for anointing. Dan kita akan melihat juga syarat-syarat supaya kita bisa diurapi. Who may ascend, Psalms 24:3, who may ascend the mountain of the Lord, who may stand in his holy place, the one who has a clean hands and a pure heart. Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Praise God. Puji Tuhan. David qualified for an anointing. Dan Daud, dia berkualifikasi untuk diurapi. And the number one reason was his obedience to God. Dan yang nomor satu adalah ketaatannya kepada Tuhan. Saul had begun to compromise. Raja Saul dia mulai berkompromi. But David chose to be obedient. Tetapi Daud dia memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. He listened to God. Dia mendengarkan kepada And Tuhan. he learned to obey God. Dan dia belajar untuk taat. God was beginning to give him victory Dan long before he became a king. Dan Tuhan bahkan sudah memberikan kemenangan kepada dia jauh sebelum dia diurapi menjadi We raja. need to ask ourselves, Perlu kita tanya kepada diri kita have we sendiri. learned to be obedient? Apakah kita sudah belajar untuk taat kepada Tuhan? You see, the Christian life is not just coming to church. Dan kamu tahu bahwa kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar datang ke gereja. Amen. God wants to train our hearts to be obedient. Tetapi Tuhan dia ingin melatih hati kita supaya kita menjadi orang yang taat. Jesus said, if you love me, you will obey my word. Dan Yesus mengatakan jika engkau mengasihi aku maka engkau akan taat kepada perintah-perintahku. I remember my first couple of years as a young Christian just learning to obey. Dan saya mengingat tahun-tahun pertama saya sebagai seorang Kristen, saya belajar untuk menjadi seorang yang taat. Learning to obey meant keeping
keeping my mind, not only my eyes but my mind on track. Saya tetap mengusahakan supaya pikiran saya, mata saya tetap tertuju kepada rancangan Tuhan. Before I got saved, I did not have an obedient heart. Dan sebelum saya diselamatkan, saya nggak memiliki hati yang namanya hati yang taat. And I remember coming to the altar many times, Dan saya masih mengingat saya datang ke altar banyak kali. humbling my heart and saying, God, teach me and help me. Dan saya merendahkan hati saya dan saya mengatakan, Tuhan bantu saya, ajari saya. David had a heart of obedience. Dan Daud, dia memiliki hati yang taat. But some of us would say, oh, but isn't he the guy that committed adultery with Bathsheba? Tetapi ada juga orang mengatakan, tetapi bukankah Daud dia juga terlibat akhirnya di dalam perselingkuhan dengan Bathsheba? That's true. Itu benar. But after that, he repented. Tetapi setelah itu dia menyadari, dia bertobat. Which brings me to the second qualification, Yang dimana ini akan membawa kita kepada kualifikasi yang kedua. which is humility. Yaitu rasa tenggang rasa ya. He learned Kemurahan hati, rendah hati. He learned to humble himself before God. Jadi dia belajar merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. He wasn't ashamed to bring his heart before God. Dia nggak malu membawa hatinya ke hadapan Tuhan. Even in front of the people, he was not ashamed to bring his heart and humble himself before God. Dan bahkan di hadapan orang-orang pun dia nggak malu. Dia membawa hatinya, dia tidak malu membawanya ke hadapan Tuhan. That's why it's so healthy for each and every one of us to sometimes answer the altar call. Dan karena itulah sangat sehat rasanya kepada kita kalau setiap daripada kita menjawab kepada panggilan altar. Not to become obsessed with what other people are thinking about us. Jadi kita nggak terlalu pusing memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Learn to respond to God. Tetapi belajarlah untuk merespon kepada It was Tuhan. David who wrote those words that we sing in the song, "Create in me a clean heart, O God." Adalah Daud yang menuliskan buku itu yang dimana sebuah lagu kita nyanyikan, yaitu tahirkan hatiku ya Tuhan. The Bible says the heart of man is deceitful and exceedingly wicked. Who can know it? Jadi Alkitab menuliskan bahwa hati manusia penuh dengan kejahatan dan tipu. Siapa yang bisa mengetahuinya? You and I need regular opportunities to humble our heart before God. Dan kamu dengan saya, kita bisa secara reguler atau secara terus-menerus belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. One of the biggest stumbling blocks I have seen, Dan yang menjadi batu sandungan yang terbesar adalah kita bilang, oh saya punya dosa. that has caused many people to fall away from God, Yang dimana akhirnya begitu banyak orang menjauh dari Tuhan, is pride. yaitu kesombongan. Amen. People do no longer want to be obedient and humble their heart before God. Orang-orang tidak lagi mau merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. So we have obedience, we have humility, Jadi kita memiliki namanya ketaatan dan juga kerendahan hati. and we have the desire to commune or connect with God. Dan juga kita memiliki hasrat atau keinginan untuk terus tersambung dengan Tuhan. David knew how to communicate with God Dan Daud dia berkomunikasi dengan Tuhan. at every level. Dari level yang terendah. At every level. Dan di setiap tingkatan. From confession of sin, Dari dia mengakui dosa-dosanya. every issue he was going through. Dan setiap masalah-masalah yang sudah dia lewati. When he was angry, he spoke to God. Pada saat dia marah, dia berbicara kepada Tuhan. When he was frustrated or confused, he spoke to God. Ketika dia frustasi atau dia sedang bingung, dia bicara kepada Tuhan. He didn't separate himself from God. Dia tidak menjauhkan dirinya dari Tuhan. In every season of life, he would pray. Dan di setiap musim dalam kehidupannya dia berdoa. What an incredible illustration, Ini adalah ilustrasi yang sangat luar or biasa. an example. That's why he was anointed by God. Dan karena itulah dia menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. His humility was seen in the way he related to other people. Dan sikap yang mau merendahkan hati ini juga kita hubungkan sikap kita dengan orang lain. David loved people. Loved people. Daud juga dia mengasihi orang-orang. Amen. Because he was a shepherd. He had a shepherd's heart. Dan karena dia adalah seorang gembala dan dia juga memiliki hati seorang gembala. So when God raised him up to be a king, Jadi karena itulah Tuhan mengangkat dia untuk menjadi he raja. treated the people the same way he treated the sheep. Dia memperlakukan umat-umatnya sama halnya dia memperlakukan You know, domba-dombanya. a great test of our hearts is the way we treat other people. Dan kamu tahu bahwa ujian yang terbaik di dalam hidup kita adalah cara kita
memperlakukan orang lain. Some people have a humble heart until they get a position. Dan kamu tahu bahwa kadang-kadang orang-orang mereka mau merendahkan hati mereka sampai mereka menemukan posisi atau Until tempat. people begin to praise them and see them as somebody, oh, you are talented, you are wonderful. Mereka menanti sampai seseorang memuji mereka dan mengatakan, oh kamu sangat luar biasa, kamu sangat bertalenta. Have you ever seen somebody's heart change? Pernahkah kamu melihat hati seseorang berubah? Suddenly they treat people differently. Yang dimana mereka memperlakukan orang-orang berbeda. I've seen men that were once humble and willing to serve. Dan saya melihat seseorang yang hatinya begitu sangat rendah hati dan juga mau melayani orang-orang. But then they get a position of ministry. Akhirnya mereka mendapatkan posisi atau pangkat di dalam pelayanan. Suddenly their attitude changes. Secara tiba-tiba sikap mereka berubah. You can't approach them, you can't challenge them about anything. Sampai di sana kamu tidak bisa menantang mereka, kamu nggak bisa menemui mereka. But David kept a humble heart. Tetapi Daud dia tetap memiliki hati yang rendah hati. And he loved the people. Dan dia mengasihi orang-orang. Amen. We have young men here that are learning and starting to preach in the public arena. Dan kita di sini ada anak-anak muda di mana mereka mulai belajar bagaimana berkhotbah di tempat terbuka. In the parks. Entah itu di taman. And we're seeing many people respond. Dan kita melihat banyak kali orang-orang merespon. But I say to these men, tetapi saya bilang kepada murid-murid after you ini, have preached, setelah kamu berkhotbah, go and connect with the people. pergilah, terhubunglah, ngobrollah dengan mereka. Don't just separate yourself. Jadi jangan kamu memisahkan diri kamu menjauh. Because the people are what it's all about. Karena kita juga harus peduli dengan jiwa mereka. Here's a man who was anointed. Ya, dia adalah orang yang diurapi. I should say this. Who is this man? Called fire down from heaven. Siapa orang ini yang bisa memanggil api turun dari sorga? Hallelujah. Elijah, hallelujah. Elia, haleluya. Fire fell from heaven because of this man's prayer. Jadi api diturunkan dari sorga karena doa orang ini. What a picture of anointing. Jadi ini adalah gambaran sebuah urapan. Amen. Who would like to have that kind of anointing? Siapa yang ingin memiliki urapan sama halnya seperti Elia ini? Mari kita jujur, haleluya. He stood in front of all the heathen, the prophets of Baal. Dan bahkan pada saat itu dia berada di hadapan semua nabi-nabi dan juga Baal. The Bible says they were jumping and screaming and even cutting themselves with knives, but they didn't see any power fall from heaven. Dan orang-orang ini mereka melompat-lompat bahkan melukai diri mereka sendiri, tetapi enggak ada juga urapan atau api yang turun dari sorga. Elijah calls out to God and fire falls. Dan kemudian Elia dia berseru kepada Tuhan dan kemudian api turun dari sorga. Amen. That's an anointing. Itu adalah urapan. Do you know the Bible says you and I can have that? Tahukah kamu bahwa Alkitab menuliskan bahwa kamu dan saya bisa memilikinya? In the baptism of the Holy Spirit. Yaitu di dalam hal baptisan Roh Kudus. Amen. It's not a coincidence that on the day of Pentecost. Jadi itu bukanlah kebetulan pada hari Pentakosta. When the believers were first filled with the Holy Spirit. Pada saat gereja mula-mula mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. People saw flames of fire on their head. Orang-orang melihat bahwa ada seperti bentuk lidah api turun di atas kepala This mereka. was the Holy Spirit. Itu adalah bentuk dari Roh The same Kudus. Spirit that came upon Elijah. Dan sama Roh Kudus yang sama turun ke atas Elia. That brought an anointing and a demonstration of the power of God. Yang dimana itu membawa urapan dan akhirnya juga itu menunjukkan kuasa dari But Tuhan. this time it wasn't just upon one person. Tetapi pada hari Pentakosta itu bukan terjadi untuk hanya satu There orang. were 120 people there that all received the baptism of the Holy Spirit. Ada 120 orang bersama-sama berkumpul di tempat itu dan semua mereka memenuhi urapan itu. The fire of God came upon them. Jadi api Tuhan turun atas mereka. The boldness and the power of the Holy Spirit. Keberanian dan juga kuasa dari Roh Kudus. The anointing. Pengurapan terjadi. Amen. Because they were seeking it in the prayer room. Karena mereka mencarinya di ruang doa. This is a wonderful lesson for us right here. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat baik di sini saat ini di tempat ini. Amen. My son, I was talking to my son Chris
was it Monday? Jadi hari Senin kemarin saya bicara dengan anak saya Chris. He was talking about how they saw 6 new people get saved on Sunday. Dan dia mengatakan bahwa ada 6 orang jiwa yang diselamatkan pada hari Minggu kemarin. And during the evening prayer meeting before service, Dan di sore hari di ruang doa sebelum ibadah dimulai. Pastor Chris and his wife, they said, come and join us for prayer. Dan Pastor Chris bersama dengan istri bilang ke mereka, mari bergabung bersama kita di ruang doa. The new converts came into the prayer room. Dan petobat baru itu datang bersama dengan mereka ke ruang doa. These people had never been to church in their life. Dan sebenarnya mereka petobat baru ini mereka nggak pernah ke gereja di sepanjang hidupnya. They had no idea how to pray. Mereka nggak tahu gimana caranya They berdoa. sat there and listened to Chris and Sonia praying. Mereka hanya duduk di ruang doa dan mendengarkan Pastor Chris dan Sonia Then bagaimana they started berdoa. to pray. Akhirnya mereka mulai ikut berdoa. Because prayer is just talking to God. Karena doa itu sama halnya kita berbicara kepada Does Tuhan. anybody here know how to talk? Adakah orang di sini nggak tahu cara bicara I gimana? noticed quite a few mouths here. Most of you can probably talk. Jadi saya tahu semua orang di sini punya mulut. Pastilah kita semua tahu gimana bicara. These new converts began to talk to God. Dan petobat baru ini mereka mulai bicara kepada And one of Tuhan. them got filled with the Holy Dan Spirit. salah satu di antara mereka dipenuhi dengan Roh Kudus Began to seketika itu speak in juga. tongues. Mulai berbicara bahasa The roh. fire of God fell. Api Tuhan turun. That's exactly what happened on the day of Dan Pentecost. itulah sama halnya yang terjadi di hari This is Pentakosta. the promise that Jesus had made. Dan ini adalah janji yang telah dilakukan, dibuat oleh You Yesus. see, you and I can seek an anointing from God. Dan bahwa kamu dan saya kita bisa mencari dan meminta urapan yang datangnya dari Some Tuhan. people have a wrong idea. Kadang-kadang sebagian orang memiliki pemikiran yang salah. They just think, oh, God will choose specific people according to His preferences and He will anoint them. Dan kadang-kadang orang berpikir bahwa Tuhan akan memilih orang-orang spesifik menurut pemikiran atau referensinya Tuhan sendiri. But that's not what the Bible says. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh Alkitab. The Bible says that these people, they began to seek an anointing. Di dalam Alkitab di sana dikatakan orang-orang yang berkumpul itu mereka mulai mencari Tuhan dan juga urapan. There were specific things they did to bring themselves before God. Ada sesuatu yang secara spesifik yang mereka bawa di hadapan Tuhan. And that we can do that here tonight. Dan kita juga bisa melakukan di sini malam hari In ini. the book of Acts, the Bible says they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, and they broke the bread together and prayed together. Kisah Para Rasul 2:42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. That's why we do that in this church. Dan karena itulah itu juga yang kita lakukan di sini di That's gereja why ini. we encourage people to come and let's come and let's pray. Dan karena itulah kita mengundang orang, mendukung orang, mari datang dan mari berdoa. You see, you could just come into a prayer meeting one day and say, God, I want to be filled with your Spirit. Dan suatu hari kamu bisa saja datang ke ruang doa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. I believe you want to fill me. Aku percaya bahwa Engkau ingin memenuhi aku. And God can fill you right away. Dan Tuhan sesanggup memenuhi kamu saat itu juga. There's nothing stopping God from doing that. Dan enggak ada satupun yang bisa menghentikan Tuhan untuk But melakukannya. He calls upon us to seek Him. Tetapi Dia meminta kita supaya kita secara pribadi mencari Dia. When you get filled with the Holy Spirit, Pada saat kamu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, and especially when you pray in tongues, terkhususnya pada saat kamu berbicara di dalam bahasa roh saat it berdoa, literally builds up the dimension of faith and spiritual power within your spirit. sesungguhnya itulah yang membangun kamu di dalam rohmu, yang membangun kamu di dalam roh. That's why the book of Jude, verse 20, Dan karena itu di dalam Yudas 1:20 dikatakan, the Bible says, "But you, brethren, build yourself up in your most holy faith, praying in the Holy Spirit." akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amen. Do you know what that's talking about? Kamu pasti ngerti apa yang kita Praying in bahas. the Holy Spirit. Berdoalah di dalam Roh Kudus. If you read the New Testament, Kalau kamu membaca perjanjian the baru, Bible says we can pray in our own di language, sana dikatakan kita juga bisa berdoa di dalam bahasa kita, or we can pray in the Spirit. atau kita bisa berdoa di dalam roh. Praying in the Spirit means speaking in tongues. Berdoa di dalam roh artinya berbahasa roh. It's not talking about floating, off the ground and being in the
Spirit like a ghost. Jadi ini bukan dimaksudkan kamu berdoa seperti kamu terawang-awang di angan seperti hantu. It's not talking about falling into a trance or doing something weird. Jadi ini juga bukan mengatakan bahwa kamu akan jatuh kepada sesuatu hal yang aneh kelihatannya, tidak. The New Testament tells us what the disciples did. Tetapi di dalam perjanjian baru memberitahukan kepada kita apa yang dilakukan oleh You murid-murid. see, I know sometimes there's some strange stuff happens out there. Tetapi saya sadar bahwa kadang-kadang memang ada hal yang aneh terjadi di luar sana. I've heard of churches where they just start barking like dogs. Jadi saya juga pernah mendengar sebuah gereja yang mereka mulai seperti menggonggong seperti anjing. Sorry, it's not in the Bible. Kamu tahu, maaf, itu nggak ada tertulis Where dalam Alkitab. everybody just starts crying. Di mana orang-orang mulai menangis. But that's not really in the Bible either. Tetapi juga itu nggak alkitabiah kalau kita lihat. Except for individuals crying tears of repentance. of course. Terkecuali seseorang itu datang dengan curahan air mata karena pertobatan. You don't have to be afraid of the Holy Spirit. Kamu tidak perlu takut dengan Roh Kudus. The Holy Spirit doesn't cause people to lose control or act weird. Roh Kudus tidak akan membuat orang-orang kehilangan kendali atau kelihatan aneh di mata orang. That you'll be praying and suddenly it's like you'll become demon possessed. So some people have that weird idea. That's what the Holy Spirit does. Jadi bukan seperti saat kamu berdoa berdoa seperti orang kerasukan. Tidak seperti itu. Roh Kudus tidak bekerja sedemikian rupa. You'll be speaking in tongues and suddenly you just go out of control. Dan pada saat kamu berbahasa roh di dalam doa, tiba-tiba kamu nggak bisa mengendalikan diri. That's not in the Bible. Itu tidak ada dalam Alkitab. That's weird. Itu aneh rasanya. Amen. The Holy Spirit is not weird. Jadi Roh Kudus tidak aneh. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? And so I know there are some churches where people sort of do some weird things. That's not the Holy Spirit. Jadi saya tahu bahwa ada beberapa gereja mereka melakukan kelihatan aneh seperti itu. Kamu tahu itu bukan Roh Kudus. This is what the Holy Spirit does. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Very clear example. Sangat jelas contohnya. This is the anointing that the Holy Spirit brings. Dan ini adalah urapan yang dibawa oleh Roh And Kudus. this will give you a key. This is why we pray together. Dan ini akan membawa kunci kepada kamu kenapa kita harus berdoa bersama-sama. This is what we are seeking to do in church when we say, let's all lift our hands and pray. Dan seharusnya inilah yang harus kita lakukan pada saat pemimpin mengatakan mari kita berdoa bersama-sama. This is exactly what they did in Acts chapter 4. Dan inilah tepat sekali apa yang mereka lakukan di dalam Kisah Para Rasul 4. Amen. The Bible says, firstly in verse 30, the Bible says that they lifted up their voice together in one accord. Dan kalau kita melihat di ayat yang 30 di sana dikatakan bahwa mereka mengangkat suara mereka di dalam satu kesatuan. And after they prayed, the place where they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. That's the power of the Holy Spirit. Itulah kuasa Roh Kudus. It's not weird. Itu nggak aneh. They weren't rolling around on the floor going, Jadi mereka nggak berguling-guling di lantai dan juga berteriak-teriak. sorry folks. Jadi sorry kalau ada orang melakukan seperti itu. This is really powerful and very practical. They were filled with boldness to speak the word of God. Sebenarnya ini sangat luar biasa dan sangat praktis, yaitu mereka berdoa dengan berani dengan kuasa Roh And Kudus. verse 33, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and grace was so powerfully at work in them all. Dan di ayat selanjutnya kita melihat bahwa dan dengan puasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amen. This was the atmosphere in the early church. Dan inilah suasana dan atmosfernya di gereja And to be mula-mula. honest, it was the same atmosphere in the church where I got saved. Dan sama halnya juga atmosfer yang sama, suasana yang sama di gereja pertama saya diselamatkan. How many people here you actually believe the Bible's the word of God? Berapa orang di sini kamu percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab? The book of Acts was given as a pattern that we would look at that and go, this is the ideal church that God gives us as an example. Jadi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul bahwa ini adalah sebagai pola, di mana bahwa ini adalah contoh bahwa sampai sekarang kita bisa mengikuti pola yang sama. You see, the Bible tells us in the New Testament, God wants to pour out His Spirit on all flesh. Dan kamu tahu bahwa di dalam perjanjian baru di sana dikatakan bahwa Tuhan ingin mencurahkan urapannya kepada setiap manusia.
not just one king, bukan hanya terhadap seorang raja saja, one prophet, seorang nabi saja, just Elisha the superhero, atau Elia yang menjadi pahlawannya, but every child of God tetapi setiap anak-anak Allah can be tersedia filled with the Holy Spirit. bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. And I believe, according to the book of Acts, the Bible says they all spoke in tongues. Dan kalau saya percaya, kalau kita merujuk kepada kisah para rasul, semua kita bisa berbahasa roh. Amen. It doesn't matter how gifted you are, Enggak peduli seberapa banyak karunia how kamu, talented you are, seberapa bertalentanya kamu. we need the power of the Holy Spirit. Kita butuh yang namanya kuasa Roh Kudus. We cannot save people through our talents. Kita tidak bisa menyelamatkan seseorang melalui talenta We're kita. not going to reach Indonesia just by skill or being clever. Kita tidak akan bisa menyelamatkan atau menjangkau Indonesia hanya dengan kemampuan kita atau kepintaran kita. When I first got saved, I wanted to impact my family for Christ. Ketika saya pertama kali diselamatkan, saya ingin membawa dampak kepada keluarga saya dan menuntun mereka kepada But I Kristus. didn't have the power. Tetapi saya nggak punya kuasa. But when I got filled with the Holy Spirit, Tetapi ketika saya mulai dipenuhi dengan Roh Kudus, God gave me the power and the wisdom. Tuhan memberikan saya kuasa dan juga hikmat. And in a short period of time, my whole family got saved. Dan secara singkatnya akhirnya seluruh keluarga saya diselamatkan. Here in Indonesia, God is raising up men and women, Di sini di Indonesia Tuhan membangkitkan memakai pria dan juga wanita. and He wants to give you an anointing Dan juga Tuhan ingin memberikan urapan itu kepada kamu. that you can win your family to Christ. Sehingga kamu bisa menyelamatkan keluargamu kepada We Kristus. can go out into the parks, and each one of us can have a powerful impact. Dan pada saat kita pergi ke taman, setiap daripada kita bisa membawa dampak. You'll receive a wisdom and a dimension of God beyond the natural. Dan akhirnya kamu mendapatkan dimensi dan juga kuasa yang dari Tuhan itu secara alamiah. How many want that? Berapa orang kita mau hal itu? Amen. Will you seek it? Maukah kamu mencarinya? Jesus says, seek and you shall find. Yesus mengatakan, carilah maka kamu akan mendapatkan. God wants to visit us here tonight. Tuhan ingin mengunjungi kita malam hari ini. Let's all pray. Mari kita semua berdoa. Amen. As we're in the presence of God, Saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, God is going to touch